وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qanifidina azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini baik secara online maupun offline untuk melanjutkan materi kita, pelajaran kita, mobil khusus terkait fikih muamalah. Kita sampai di bab yang baru setelah mempelajari beberapa hal-hal yang haram dalam perniagaan, maka kita masuk di judul semangat berdagang di pagi hari ini. Jika kita lihat kondisi kaum muslimin saat ini, maka kita akan melihat mereka sering bermalas-malasan di waktu pagi. Mereka lebih senang bermalas-malasan di waktu yang penuh berkah ini hingga matahari terbit atau meninggi. Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak demikian. Beliau adalah orang yang gemar memanfaatkan waktu pagi. Nabi itu kalau pagi itu tidak tidur. Begitu pula hal ini dilakukan dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Para ulama juga mengikuti jejak para nabi dan para sahabat. Mereka semua adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktu pagi. Waktu pagi adalah waktu yang baik untuk beramal. Nabi SAW bersabda, "Inna dina yusrun, walan yusyadda ad-din ahadun illa ghalabah." Agama itu mudah itu. Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuan, ya, kecuali dia akan dikalahkan. Artinya gini loh, kalau orang beragama mempersulit diri sendiri, ya biasanya ya ruwet gitu. Wasadidu wa qaribu wa abshiru. Maka lakukan amal dengan sempurna, wasadidu wa qaribu, jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukan dengan yang mendekatinya. Sempurnanya sholat tahajud 11 rakaat. Oh, nggak mampu, ya 2 we rapopo. 4 rapopo. Ya. Sempurnanya sholat duha misal 8 rakaat ya, misal. Idealnya bagusnya. Oh, sholat mau kemana ini? Ya 2 we rapopo. 4 rapopo. Ya. Wa absiru gitu. Kemudian perhatikanlah bahwasanya ada pahala di balik amal yang secara kontinu. Kasih kabar gembira gitu, absiru. Wasta'inu bil adwati warauhati. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus-menerus beramal wa syai'in minat duljahan, yaitu bisa melakukan amal secara terus-menerus di waktu pagi dan setelah matahari tergelincir di waktu malam hari. Ya, intinya apa? Intinya seorang muslim itu nggak boleh malas. Agama itu dibikin santai aja. Jangan berlebihan. Ada orang yang kemudian harus nyari kuburan ke sana kemari, tidur di situ. Agama itu nggak seperti itu ya, santai. Yang dimaksud dengan ghadwah dalam hadis ini adalah perjalanan di waktu siang. Bil ghadwah. Wasta'inu bil ghadwah adalah perjalanan di siang awal. Al-Jauhari mengatakan bahwa yang dimaksud al-ghadwah adalah waktu antara sholat fajar hingga matahari terbit. Inilah 3 waktu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dan dalam Fathul Bari sebagai waktu semangat untuk beramal. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa inilah 3 waktu utama untuk melakukan safar, yaitu perjalanan fisik baik jauh maupun dekat, juga untuk melakukan perjalanan ukhrawi, yaitu untuk urusan akhirat. Artinya pagi-pagi itu kita diminta untuk beraktivitas, bukan molor. Ya, solusinya atau caranya gimana? Nabi SAW tidurnya habis isya, jadi tidak kemudian tidur yang malam sampai jam 12, jam 1 baru tidur.
Kalau nggak ada keperluan jangan ya, sakit nanti. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Nah, waktu yang penuh berkah adalah waktu yang penuh kebaikan. Waktu pagi telah didoakan khusus oleh Nabi SAW sebagai waktu yang penuh berkah. Dari sahabat Sokhr Al-Ghamidi, Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada pagi harimu. Artinya apa? Orang-orang yang bangun pagi, beraktivitas di pagi hari, dapat banyak keberkahan. Saking berkahnya itu sampai pedagang ulat di pasar Depok itu buka habis subuh jam 9 tutup, udah 9 atau 10 gitu, tutup. Jadi bukanya berapa? 4 jam tok. Selesai udah. Terus yang setoran dari luar-luar kota itu nungguin dari jam 3, nungguin serah terima ulat-ulatnya itu. Jadi orang tuh kalau kemudian tahu ya kalau pagi itu penuh berkah ya, itu sebenarnya ya mereka dagang tuh cuma pagi aja kayak Bubas itu paling dagang jam berapa? Jam 8 tutup kali. Oh, nggak tahu. Nah ya, artinya kan itu paling sehari cuma 3 jam, 2 jam. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim peleton pasukan, beliau SAW mengirimnya di waktu pagi agar diberkahi. Gitu. Sahabat Sokor sendiri yang melewatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak hartanya. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sokhr bin Wada'ah. Ibnu Battal mengatakan hadis ini tidak menunjukkan bahwa selain waktu pagi adalah waktu yang tidak diberkahi. Sesuatu yang dilakukan Nabi SAW pada waktu tertentu adalah waktu yang berkah dan beliau SAW adalah sebaik-baik uswah dari bagi umat ini. Adapun Nabi SAW mengkhususkan waktu pagi dengan mendoakan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu yang lain, karena pada waktu pagi tersebut adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai aktivitas. Waktu tersebut adalah waktu yang bersemangat untuk beraktivitas. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhususkan doa pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan keberkahan di dalamnya. Hotman Paris itu yang kafir aja sebelum subuh udah berangkat atau. Ini bukan berarti saya menyuruh yang ngantor berangkat habis subuh, tidak ya. Tapi lebih kepada sebelum jam kantor kita kalau bisa tuh beraktivitas yang lain. Makanya zaman dulu tuh guru-guru honorer yang gajinya cuma 300.000 sebulan loh, bayangin 300.000 sebulan. Itu mereka nggak mati punya anak-anak. Kenapa? Paginya dia ngasih makan ayam, paginya dia mungkin ke sawah dulu atau ke kebun dulu gitu loh. Sehingga nanti ya ketika gajinya pun sedikit nggak cukup, itu masih bisa dengan jualan telur ayam, ya bisa dengan nyari apa namanya yang di kebun itu, gitu kan, apakah sayuran, apakah singkong gitu-gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang anak-anak mudanya malamnya main HP, paginya nggak bisa melek gitu kan, gajinya sedikit protes gitu kan, bingung gitu kan. Nah, kasihkan ke istri kurang, akhirnya malah berantem, cerai sisan ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat apa namanya hukum sebab akibatnya, ya apa yang terjadi hari ini banyak perceraian, banyak masalah rumah tangga itu kadang ya nggak manut sama Nabi SAW pada satu sisi gitu. Misal soal pagi-pagi itu. Ya makanya saya secara pribadi berusaha untuk apa namanya membiasakan ya kita kalau pagi kajian itu agar kemudian nanti kalau kamu kiranya sudah banyak kesibukan gitu kan, maka kamu ya maksimalkan untuk kesibukan itu. Nah, tapi kalau pagi itu ngantuk sekali karena tadi malam terpaksa harus bergadang gimana? Ya nggak apa-apa tidur silakan. Tapi kalau tiap malam bergadang yang nggak penting, lalu tiap pagi tidur gitu kan, setelah subuh, nah ini juga hal yang kurang ya, kurang baik. Jadi jangan dilakukan hal seperti itu. Lihatlah karena memanfaatkan waktu pagi seorang pedagang bisa menjadi kaya. Dagang-dagang pasar itu loh pagi-pagi itu udah diserbu. Bu saya itu kalau ke pasar bawa sayuran hasil tanaman bapak saya itu habis subuh 5:30 udah sampai rumah lagi, udah bawa oleh-oleh dari pasar itu sejak muda saya dulu itu nganterin beliau itu ke pasar. Jadi berangkatnya habis subuh taruh gitu. Nanti pedagang-pedagang pasar itu pada ngambilin. Ya. Ini udah matahari terbit itu udah megang duit. Ya. Jadi sebenarnya duit itu bukan perkara yang besar ya, perkara yang mudah. Ketika kita paham rumusnya, paham caranya, paham teknisnya, punya semangat untuk
untuk apa namanya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif, bukan kemudian leyeh-leyeh santai gitu. Kalau udah kayak gitu ya saya santai ya, akhirnya ya ke apa ya, kedesak atau kalah saing sama orang lain. Dalam Tuhfatul Ahwazi Sarah At-Tirmidzi dikatakan bahwa karena perhatian Sohr Al-Ghamidi pada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan waktu pagi dan mustajabnya doa Rasulullah SAW ini, bagi siapa aja yang memanfaatkan waktu, akhirnya Sohr menjadi pedagang yang kaya. Jadi kalau Nabi sudah berdoa, doanya itu berarti kan baik nih loh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nanti dalam hadis yang lain bagiru, bagiru, bagiru. Ya, berbagi-bagilah, berbagi-bagilah, berbagi-bagilah gitu. Ini menunjukkan kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan, pagi-pagi manfaatkan, kan molor gitu. Ya. Karena itu maka selain kita mengetahui bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, masihkah kita sia-siakan? Artinya kalau kita udah tahu kalau Nabi itu berdoa untuk umatnya yang bangun di pagi hari, maka ya harusnya jangan menyia-nyiakan. Maka orang yang cerdas tentu tidak demikian, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan waktu pagi, malah dia isi dengan melakukan amal soleh atau mencari nafkah. Nah ini yang kita lakukan di amal soleh ini kajian. Dia kalau kamu nanti harus mencari nafkah pagi-pagi ya silakan nggak apa-apa. Begitu juga kami nasihatkan kepada para pedagang, manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Janganlah cuma malas-malesan di waktu pagi. Alangkah baiknya jika kita dapat menawarkan dagangan kita kepada para pelanggan di waktu pagi, membuka toko atau warung kita di waktu pagi, bahkan mungkin pada subuh. Nah, niscaya kita akan mendapatkan keberkahan sebagaimana Nabi SAW. Nah, ini dilakukan mertua saya ini. Jadi ketika toko ATK hampir se-Solo itu belum ada yang buka, beliau jam 6 itu udah buka. Dan memang benar, jam-jam itu tuh banyak orang tua yang mungkin butuh ini, butuh itu buat anaknya gitu, yang harus masuk jam 7 gitu. Ya, jadi itu yang kemudian menyebabkan toko mertua saya yang kayak kelihatan tua gitu, tapi ya tokonya kelihatan tua gitu. Tapi ya masih eksis itu, nggak kalah saing. Coba perhatikan warung-warung yang ada itu. Itu kalah saing sama Indomaret, kenapa? Karena ya Indomaret buka jam 7, warung-warungnya buka jam 7. Ya, tetap kalah sama Indomaret. Tapi warung kayak warung apa namanya sembako Madura itu dia menang bersaing kenapa? 24 jam dia buka. Ngalah ke Indomaret. Artinya gini loh, kalau raksasanya itu punya strategi dagang seperti ini, ya kita sebagai yang bukan raksasa ya, punya strategi dagang yang lain. Tapi kalau secara dagangnya, metode dagangnya sama, ya jelas kalah saing lah. Semoga Allah mudahkan kita dalam mencari ilmu, beramal, selalu dimudahkan pada mencari rezeki yang thayyib dan berkah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.